Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya baru lulus kuliah. Saya bodoh dalam akademik, tapi saya pintar dalam mencari uang. Waktu itu, semua bisnis yang saya buat berkembang begitu pesat. Melaju jauh sekali dari yang pernah saya prediksi. Saat itu, gaji bapak saya yang seorang tentara itu hanya sekitar 2 jutaan aja. Dan target saya ingin berpenghasilan setidaknya sama dengan bapak saya. Tapi tidak, saya menjadi lebih kaya. Jauh lebih kaya dari bapak saya. Di usia saya 24 tahun, penghasilan saya waktu itu sekitar 200 juta per bulan. Waktu itu saya nggak tahu 200 juta per bulan itu banyak atau tidak untuk para elit di atas sana. Tapi yang jelas di lingkungan saya yang menengah ke bawah, penghasilan 200 juta per bulan itu sultan. Karena saya sebelumnya miskin, menjadi kaya itu sangat menyenangkan. Saya bisa beli barang-barang yang saya inginkan, tapi tidak pernah bisa saya beli sebelumnya. Dan ketika saya sudah kehabisan ide untuk beli barang apa aja yang saya inginkan, saya mulai berpikir tentang apa yang dilakukan orang kaya dengan uang mereka. Liburan. Yap, orang kaya senang liburan, apalagi liburan ke luar negeri. Lalu saya pun menghabiskan uang saya untuk pergi ke banyak sekali negara di luar sana, dan saya senang sekali jalan-jalan, liburan ke luar negeri. Meski mahal, tapi semua itu worth it. Ketika saya menikmati hidup saya sering kali mendengar omongan-omongan dari orang-orang bahwa orang kaya itu enggak bahagia. Enggak, tapi saya juga enggak akan membenarkan bahwa uang bisa membuatmu bahagia. Uang itu enggak akan buat kamu bahagia. Menurut saya, uang itu akan melipat gandakan dirimu dan perasaanmu yang sudah ada. Kalau kamu enggak bahagia, lalu kamu dapat uang banyak, kamu akan lebih tidak bahagia. Kalau kamu depresi, lalu kamu dapat uang banyak, kamu akan semakin tenggelam dalam depresimu. Kalau kamu seorang bajingan, lalu kamu dapat uang banyak, kamu akan menjadi lebih bajingan. Dan juga jika kamu baik dan dermawan, lalu kamu dapat uang banyak, kamu akan menjadi lebih baik dan dermawan. Kamu akan senang membagikan uangmu kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang kamu sayang. Atau biasa kita sebut filantropis. Lalu kamu merubah lingkungan untuk menjadi lebih baik, merubah hidup orang-orang di sekitarmu menjadi lebih baik. Dan begitulah uang. Uang bisa membuatmu menjadi lebih dari dirimu yang sesungguhnya. Uang itu gak akan memperbaiki hubunganmu, pernikahanmu. Kalau hubunganmu udah buruk, lalu kamu dapat uang, hubunganmu akan jauh lebih buruk. Dan jika keluargamu gila, lalu kamu dapat banyak uang, maka keluargamu akan jadi lebih gila. Saya menjadi kaya tanpa saya melakukan hal-hal yang ilegal. Saya nggak berbohong demi uang dan saya juga nggak menipu demi uang. Tapi ketika saya mendaki semakin tinggi, saya dibenturkan dengan realita. Saya sendiri nggak tahu apa yang terjadi, ada aja berbagai macam rintangan dan masalah yang saya temui. Dan karena saya bodoh dan saya nggak siap, mungkin mereka yang ada di atas sana berkata, udah hancurin aja hidupnya. Dan saya kalah. Saya dihempaskan dari turnamen menuju puncak, lalu jatuh kembali ke bawah. Jatuh lebih rendah dari yang pernah saya alami. Di situ saya ngerasa saya ini goblok banget. Saya seharusnya nggak melakukan A, saya seharusnya nggak melakukan B. Saya evaluasi habis-habisan diri saya. Tapi semuanya udah terlambat. Lalu saya kehilangan semuanya dan saya menghabiskan beberapa tahun kemudian dengan kemiskinan. Dari yang sebelumnya 200 juta per bulan menjadi 2 jutaan per bulan. Dengan utang yang banyak sekali. Terancam penjara dan kehilangan semuanya. Cuman untuk bayar utang. Hubungan saya dengan orang-orang pun baik itu teman, keluarga, pasangan mulai memburuk. Semua menjadi buruk dan mimpi dan kehidupan saya hancur. Dan tentunya saya bangkrut. Setiap malam saya menangis karena saya takut. Saya takut sama masa depan. Dan semakin saya takut, semakin saya jatuh ke bawah, ke lubang paling dasar. Dan ketika semuanya udah hancur dan saya udah di titik paling rendah, saya cuma punya satu jalan keluar, yaitu kembali mendaki ke atas.
Lalu saya pun mulai kembali menata mental dan serpihan-serpihan diri saya yang berserakan. Dan mulai dari situ saya melakukan beberapa hal yang membuat saya kembali di turnamen menuju puncak. Hal pertama yang saya lakukan adalah ketahui kapasitas keuanganmu. Ada pepatah bilang, jangan bangun sebuah menara atau sebuah rumah jika kamu belum menghitung berapa biayanya. Ini masuk akal sekali menurut saya. Karena jika budgetmu atau danamu itu tidak cukup untuk membangun menara atau rumah itu, maka menara atau rumah itu nggak akan pernah selesai. Dan tentunya akan dilihat banyak sekali orang. Dan orang-orang itu akan menghinamu. Itu dia bangun rumah, itu dia bangun menara, tapi nggak pernah selesai. Dan itu akan berdampak pada psikis dan mentalmu. Apapun tujuanmu, kamu nggak akan pernah sampai atau nggak akan pernah menang tanpa disengaja atau secara kebetulan aja. Kemenangan itu disengaja. Kemenangan itu kamu ciptakan. Kalau kamu ingin memiliki pernikahan yang harmonis, ya kamu harus mengusahakan keharmonisan itu. Kalau kamu ingin punya anak yang membanggakan, ya kamu harus mendidik anakmu dengan baik. Dan kalau kamu ingin kaya, kamu harus berhemat, kamu harus berinvestasi. Buatlah sebuah plan, buatlah sebuah rencana. Kamu gak akan kaya secara tiba-tiba, kamu gak akan menang judi lalu tiba-tiba menjadi kaya. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Dan kalau kamu gak menanam apapun, kamu gak akan menuai apapun. Yang kedua, cepat-cepatlah keluar dari hutang. Hutang itu sangat gak baik. Meski saya orang yang tidak agamis, tapi kalau kamu agamis, di kitab baik itu Al-Quran maupun Injil, gak ada yang namanya hutang baik. Semua hutang itu buruk. Hutang itu bodoh. Semua jenis hutang itu bodoh. Baik itu kartu kredit, pay letter, pinjol, dan berbagai macam jenis hutang lainnya. Bentuk-bentuk utang tadi memaksa psikis kita untuk membeli barang yang sebetulnya tidak mampu kita beli. Kita ambil KPR lalu kita sengsara 15-20 tahun. Kita beli mobil baru yang sebetulnya nggak ada gunanya. Lalu ekonomi kita memburuk, lalu kita stres, lalu kita depresi. Lalu kita menjalani hidup hanya untuk menunggu tanggal gajian. Banyak dari klien saya yang minta tolong sama saya. Pak, bisa keluarin saya dari semua ini nggak? Tentu aja bisa, tapi kamu jual dulu Pajiromu. Stop cicilanmu, jual itu semua. Kalau nggak bisa, oper kredit. Zaman sekarang, saya melihat para generasi muda berhutang hanya untuk menuruti ego mereka aja dan untuk terlihat wah atau lebih di mata teman-temannya. Dan ini buruk sekali. Jadi berhentilah memperdulikan apa yang dipikirkan orang-orang. Kurangilah juga medsos-medsosmu, berhenti lihat story WA atau Instagram temenmu, berhentilah main TikTok. Karena melihat orang-orang yang jauh di atasmu, itu akan membuatmu membanding-bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan mereka. Dan membandingkan itu tidak baik. Jadi mulai sekarang, buatlah keputusan untuk tidak lagi berhutang. Lalu apa yang akan kamu dapatkan jika kamu gak punya utang? Ya, uang. Kamu akan punya banyak sekali uang kalau kamu berhemat dan kamu gak punya utang. Kehidupanmu akan berubah kalau kamu merasa pekerjaanmu kurang nyaman. Jika kamu tanpa utang, kamu gak masalah resign. Dan berbagai macam kemudahan lain di hidupmu. Yang ketiga, mungkin kalian udah sering dengar. Ya, bangun relasi. Tapi bukan relasi yang biasa. Relasi yang saya maksud adalah dengan mempertahankan hubungan-hubungan baik dengan orang-orang berkualitas. Pernah kan kalian dengar? Kalian akan mirip dengan orang-orang yang kalian gauli. Kalau kalian nongkrong sama orang yang suka gosip, lama-lama kalian juga akan suka gosip. Kalau kalian nongkrong sama orang-orang yang sering mengeluh, maka lama-lama kalian akan sering mengeluh. Kalau kalian kumpul sama orang-orang yang toksik, maka kalian akan menjadi toksik. Dan orang-orang seperti itu tadi, itu tidak punya motivasi. Saya nggak menyuruh kalian untuk milih-milih teman. Saya sendiri baik ke semua orang. Terserah mau agama apa mereka, terserah mau suku apa mereka, saya baik semua orang. Saya punya banyak teman, banyak kenalan yang kehidupannya sangat berbeda dari saya.
Yang saya maksud adalah orang-orang terdekat kita. 5 orang yang saya bentuk menjadi pondasi kekayaan saya. Lalu siapa aja orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang saya bentuk dan mereka juga yang membentuk saya. Mereka meminta saya untuk memimpin dan dengan begitu mereka mengajari saya untuk memimpin. Mereka teman baik saya dan mereka loyal. Jadi jika kalian ingin berhenti minum, maka kurangi bergaul dengan orang-orang yang suka minum. Kalau kalian ingin six pack, maka bergaul dengan orang-orang yang suka hidup sehat. Kalian paham kan? Kalian pasti melarang anak-anak kalian untuk bergaul dengan anak-anak nakal kan? Karena kalian tahu jika anak kalian salah pergaulan, maka anak kalian akan tersesat. Oke, yang keempat adalah menabung. Kalau kamu orang yang gajian dan langsung habis uangnya, maka kamu adalah orang yang goblok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Dan jika kita tidak sedia uang, maka kita akan repot sendiri. Hidup itu terus berjalan, hidup itu terus berputar. Dan jika kamu punya banyak uang, maka hidupmu akan lebih mudah. Kalau kamu punya uang 500 juta dan tanpa hutang, kamu akan bahagia, kamu akan tersenyum. Tapi jika kamu punya hutang 500 juta tanpa kamu punya uang, ya nangislah kamu. Oke, jadi 4 hal yang saya sebutkan tadi itu hanya awalan. Sebuah awalan, sebuah landasan atau fondasi untuk hal yang terakhir, yaitu menjadi orang yang baik dan dermawan. Saya sendiri bukan orang yang agamis ya, saya udah sebutkan tadi, tapi menurut berbagai macam agama yang pernah saya pelajari, semua agama tersebut mengatakan bahwa Tuhan mencintai orang yang dermawan. Dan 4 hal yang saya jelaskan tadi adalah langkah awal untuk kamu menjadi baik dan dermawan. Kenapa? Karena untuk menjadi dermawan, kamu gak boleh miskin. Dan jika sekarang kamu miskin, maka kamu harus berubah. Kalau kamu muslim, bacalah Al-Quranmu. Pelajarilah apa yang kitabmu katakan tentang kekayaan. Kalau kamu Kristen atau Katolik, bacalah kitabmu. Lihatlah apa yang diajarkan tentang uang di dalamnya. Dan juga kitab-kitab di agama-agama lainnya. Lalu berubahlah dari miskin menjadi kaya, dari tidak dermawan menjadi dermawan. Dan dengan menjadi dermawan, itu akan merubah hidupmu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.